Pertama itu nyari kata kunci baru ya. Nyari kata kunci baru atau long tail keyword ya. Iya. Aku akan ajari dulu long tail keyword itu apa ya. Oke, ini pengertian long tail keyword. Nah, misalnya ini. Misalnya keyword itu meditasi ya. Long tail keyword itu apakah meditasi membuatmu lebih pintar? Nah, itu namanya long tail keyword. Gitu. Secara KD itu apa? Masih ingat? Apa jangannya? KD itu keyword difficulty ya. Artinya seberapa sulit untuk sebuah kata kunci masuk ke halaman pertama Google. Dikarenakan banyaknya kompetisi yang menggunakan kata kunci yang sama. Semakin besar dan semakin merah, maka semakin sulit untuk masuk ke halaman pertama. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Ini juga disebut dengan head keyword karena dia kata kunci utama. Nah, secara volume karena kompetisinya banyak, volume pencariannya juga banyak. Gitu. Tetapi kalau apakah meditasi membuatmu lebih pintar, pencariannya lebih sedikit karena itu lebih niche, lebih sempit, lebih dikit orang yang menggunakan kata kunci itu. Nah, tapi yang jadi PR adalah yang masih menjadi PR-ku yang belum terjawab. Apakah nanti long tail keyword ini Google bisa melihat kesamaan dari satu frasa tersebut? Misalnya satu frasa itu ada 5 kata. Apakah Google juga akan melihat kesamaan? Misalnya dari 5 kata itu nggak ada yang sama sekali dengan apa yang diketik orang. Apakah Google itu hanya akan mengambil 3 dari 5 kata tersebut untuk dijadikan konsiderasi? Apakah artikel kamu cocok? Itu aku belum tahu gitu. Nah, bentar ya. Berarti long tail itu kayak udah masuk ke topik tertentu ya berarti Mas? Iya, masuk ke topik tertentu. Bisa cuma ransomware kan, berarti apa itu ransomware langsung gitu atau lebih panjang lagi? Uh, bisa lebih panjang. Apa itu ransomware? Misalnya ID online misalnya. Kayak gitu. Nah, untuk memastikan apakah long tail keyword sampean itu panjang tetapi juga dicari orang, sampean bisa pakai beragam situs. Yang pertama adalah Ahref, yang kedua adalah Google Trend. Nah, gitu. Nah, yang Ahref ini sampean perlu sign in dulu. Terus nyari di Keyword Explorer. Sebentar. Keyword Explorer free. Bentar ya. Misalnya sampai cari selain Google Trend itu biasanya itu cari volume pencarian keyword gratis. Nah, nanti sampean ketemu beberapa situs yang ngasih clue. Oh, ini kata kuncinya dilihat berapa orang gitu. Kebanyakan premium, tapi ada yang gratis. Misalnya ini Google Trends, Google Search Console, Google Keyword Planner. Gitu sih. Nah, ini aku kopas ke sampean. Nah, misalnya aku cari dulu di Google Trends. Ransomware ID online, misalnya gini. Nah, kadang-kadang juga nggak keluar kalau long tail keyword di di Google Trends. Soalnya nggak cukup, datanya nggak cukup gitu, kurang dari 50 alias sedikit. Cuma kalau sampai ketemu related topic berarti masih bisa dipakai kalau muncul ini gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi misalnya kita praktekkan ya long tail keyword dari topik ini.
Misalnya sampean pilih wis dari sekian topik ini, sampean tentukan long tail keywordnya. Misalnya dari nomor 10 sampai 33 sampean pilih. Perbedaan Nih, ya perbedaan. ID online dan offline itu ransomware. Nomor 11. Ya. Oke, sebenarnya kalau long tail keyword ini sampean pakai apa? Long tail keywordnya nanti yang sampean masukkan ke use fokus keyphrase-nya. Perbedaan ransomware ID online dan offline. Sebenarnya kalau perbedaan ransomware ID online dan ID offline ini terlalu panjang. Yang paling aman itu sampean ambil ininya doang, ransomware ID online atau perbedaan ransomware ID online doang. Karena takutnya orang-orang itu nyari perbedaan ransomware ID online dan offline gitu. Gitu sih. Amannya itu ransomware ID online ini loh yang diambil, 3 ini. Terus kita praktek lagi. Kira-kira dari sekian ini sampean ngambil long tail keyword kayak gimana? Penyimpanan data. Hmm? Penyimpanan data. Nomor berapa? 15. Nomor 15. Penyimpanan data teraman ransomware. Penyimpanan data teraman ransomware. Penyimpanan data ransomware. Penyimpanan data ransomware. Oke, aku catat dulu ya. Apa tadi Ikana? Penyimpanan Data teraman ransomware. ransomware. Oke. Terus Revi ya? Penyimpanan data ransomware. Penyimpanan data ransomware. Aku cari dulu di Google Trends. Nah, kalau yang kasus ini sepertinya akan sulit ya. Karena dia terlalu panjang, lebih dari 3 kata. Terus kalau misalnya aku penggal penyimpanan data aman, takutnya orang-orang nggak mencari apa solusi ransomware gitu loh. Misalnya penyimpanan data aman gitu. Paling aman sih ini penyimpanan data aman atau penyimpanan data teraman gitu. Karena kalau aku search di Google Trend, kalau ada ransomware-nya itu bener-bener nggak ada data relatednya gitu. Misalnya penyimpanan data aman gitu. Nah ini masih ada.
gitu sih. Atau alternatifnya penyimpanan data aman ini samain gabung ke artikel yang sudah ada. Oh iya. Kira-kira artikel apa yang bisa digabung dengan penyimpanan data teraman ini? Cara menghindari ransomware. Iya betul. Jadi digabungkan dengan artikel tentang pencegahan. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah? Bagaimana cara mencegah? Ini digabung sama yang penyimpanan data teraman gitu. Nah itu masuk ke topik bahasan kita yang kedua. Ini loh. Kalau sampean nggak kesulitan nyari long tail keyword karena berpotensi kanibalisasi keyword, sampean bisa menggabungkan dua artikel gitu. Dengan begitu sampean tidak terlalu banyak menggunakan keyword karena kalau terlalu banyak nanti saling bertabrakan, saling kanibal. Sekali lagi, Google itu akan menganggap artikel yang banyak terpisah-pisah tapi keywordnya sama. Itu Google itu bingung mana artikel dengan keyword yang mau kamu fokuskan ke halaman pertama gitu loh, karena terlalu banyak artikel. Namanya keyword cannibalization. Solusinya ya tadi long tail keyword. Misalnya sampean fokus ke jasa decrypt ransomware. Sampean tambahin lagi jasa decrypt ransomware di online, jasa decrypt ransomware Bandung. Kenapa tidak sebaiknya menggunakan varian terbaru? Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi variannya juga harus yang terbaru juga. Jadi ini solusinya. Jasa, misalnya ini yang utama ya, jasa decrypt ransomware. Nah, sampean bisa turunkan lagi jasa decrypt ransomware Bandung. Nah, ini kota ya. Terus ada lagi jasa decrypt ransomware murah. Nah, misalnya sampean bisa turunkan lagi decrypt ransomware gratis. Nah, selain kota apa? Selain kota, murah, kata sifat, apa lagi? Decrypt ransomware. Nah, OBZ misalnya. Ekstensi terbaru. Terus apa lagi? Trusted decrypt ransomware Nah, terpercaya. jadi ini masuk ke kata sifat. Kata sifat sampean bisa pakai trusted, murah, cepat, apalagi yang dicari orang. Cepat, murah, trusted. Nggak bisa kalau sama bayar. Iya. Gratis. Apa? Apalagi ya? Itu sih cepat mana? Nah, kalau sampean bingung ya. Kalau misalnya nggak ada aku atau sampean nggak bisa tanya Panji, sampean cari ini. Playground OpenAI. Literally sampean bisa tanya apapun gitu. Misalnya sampean tanya apa wis, sing bingung wis misalnya. Coba yo. Misalnya sampean males ngetik artikelnya gitu. Bisa sekali. Tulis artikel tentang ransomware dengan fokus key phrase, keyword apa misalnya? Jasa decrypt ransomware. Murah. Ransomware murah. Oke. Ya. Kita cek ya. Siapa itu? Nah, tapi dia nggak ngambil dari artikel lain tapi. Enggak, Oh, di-generate dari banyak artikel, jadi menurutku unik sih. Nanti sampean coba aja laptopnya Revia sama laptopnya Ikana, sampean bandingkan hasilnya. background apa mas tadi mas? Ini tak kopas. Sebentar ya. Program kerja. Mana bro? Oh iya. Background. Misalnya sampean mau request apa deh di artikelnya? Selain fokus key phrase. Kalau mau parafrase, iya itu mas, kayak merubah kalimatnya. Oh, merubah kalimat. Iya, Mari kita coba ya. iya.
Kita buka lagi. Misalnya sampean mau parafrase ininya ya, mau parafrase ini, sampean nemu di sebuah artikel, parafrase paragraf berikut agar menjadi unik. Sih, sampean kopas dari sini. Wow. Gimana? Nyabut dari HP ini. Tapi ini harusnya sign up dulu ya. Nggak harus. Oh iya, sign in. Sign in. Still. Tapi ya ini gratisan, jadi ada usage-nya ini. Free trial-nya itu $18. Aku udah pakai sekitar 0,05. Tapi ya tinggal buat akun baru sih. Buat Google akun. Apalagi yang misalnya sampean butuh kata kunci gitu. Buat pentil keyword dari kata kunci jasa decrypt ransomware. Misalnya jangan jasa deh, decrypt ransomware. Nah gitu. Misalnya sampean mau lebih spesifik, saya lebih spesifik. Terus maksimum lengthnya sampean tambahin biar nggak terbatas ke apa namanya, nggak terbatas ke ininya. Ininya dilebarin sampai mentok nggak apa-apa. Gitu sih. Nah, tadi bahasnya apa tadi? Oh ya, penggabungan kata sifat. Misalnya saya tanya kata sifat ya. Nah, akurat, cepat, handal, terpercaya, profesional, ahli, modern. Ini bisa sampai jadikan sufiks atau afiks dari sebuah fokus key phrase. Oh. Akurat. Nah, biar sampean dapat yang lebih spesifik lagi, sampean bisa request dengan pencarian tertinggi di internet. Jadi dia langsung ngasih yang paling banyak yang dicari di internet gitu. Terpercaya, praktis, profesional. Nah, itu udah long tail keyword. Apalagi ya? Kata sifat, gratis, biasa. Oke. Sekarang aku akan nge-review artikel sampean. Nah, untuk artikelnya Revia ya ini. Ya. Itu sampean masukin dua key phrase gitu, dua related key phrase. Oh iya. Nah, sebenarnya ini nggak wajib sampean masukin. Nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak ada gitu. Daripada sampean harus ngikutin ini biar hijau semua. Tuh. Iya. Terus munculnya ransomware John. Bentar ya. Ini buatan sampean juga. Iya.
aku saranin kalau misalnya sampean mau ngambil kata kunci long tail keyword yang dari ekstensi, pastikan ini yang paling sering terjadi gitu loh ransomware-nya. Yang enggak satu kali terjadi dalam satu waktu. Misalnya ransomware BOD ini cuma terjadi di Agustus. Kalau sampean membuat artikel dengan ekstensi ransomware Agustus, jadi nggak evergreen gitu. Yang evergreen itu sampean ngambil ransomware yang paling banyak terjadi. Sebenarnya aku ngasih clue di database yang paling banyak terjadi itu ransomware apa aja gitu. Aku taruh di dalam ini angka infeksi. Cuma nggak semua ada isinya sih, bentar ya. Misalnya LB ya. LB ini infeksinya 200 per 1 bulan. Itu. Terus misalnya Eki 11 kali dalam 1 bulan. Misalnya apa lagi ya, Malox. Sebentar. Daripada ekstensinya, eman gitu loh maksudku. Mending keluarga dari ransomware-nya gitu. Nah, jadi ini aku tulis keluarga aja ya. Tapi untuk yang kayak LB itu sebenarnya bukan keluarga, dia ekstensi. Keluarganya Pobos, cuma dia munculnya berkali-kali gitu. Oke, bentar ya. Nah, next time kalau ada ransomware yang kejadiannya banyak, itu aku update lagi di sini. Sampean bisa ngelihat langsung gitu. Sampean bisa ngecek lah. Kalau misalnya lebih dari 10 kali, gak apa-apa sampean ngambil ekstensinya gitu. Kalau sampean gak yakin, ambil generasi atau family-nya doang. Misalnya start JCVU kayak gitu. Bentar ya, aku cek lagi. Karena nggak punya referensi artikel dekriptor gratis. Apa boleh ngeliat draftnya? Belum aku bikin sih mas. Yang aku bikin itu yang ID online sih kemarin. Oh, ini fokus keywords-nya baru sampean ubah ya? Belum. Kalau misalnya ransomware radio online udah ada yang pakai kan? Belum aku. Belum ransomware jalan nggak tahu. Untuk sementara ini aja ransomware radio online.
belum ada yang pakai. Nah, itu isu-isunya bisa sampean cek sendiri sih. Kayaknya ini basic isunya. Kayak gambar, internal link, key phrase, meta description. Tapi sampean ada kesulitan nggak dalam menerjemahkannya? Enggak sih, kalau menerjemahkan enggak, cuma nyari yang referensi yang trusted gitu loh mas. Oh, yang trusted. Berarti sampean belum karena referensinya nggak cukup gitu ya? Iya, yang dekriptor gratis. Takutnya kalau aku bilang ada, ternyata nggak ada gitu. Oh, yang ini tapi udah nemu referensinya? Sudah kalau yang ini. Coba difollow ya. Oke, bagus sih penjelasannya men. Bagus sekali. Yang ini. Tapi aku mau nambahkan penjelasan itu sih lebih teknis sih. Dikarenakan ya, bentar ya. Space. Angel ya. Dikarenakan kunci dari ransomware ID online akan unik dari setiap korban terinfeksi, maka akan sulit untuk menemukan dekriptor gratis universal. Satu-satunya cara adalah menggunakan jasa fix ransomware untuk reverse engineering Nah, ini aku publish dulu. Nanti saya bisa perbaiki biar nggak merah. Terus kalau sumber apakah ransomware detektor suatu hari akan misalnya will hacker rilis ransomware detektor, apakah hacker akan memberikan detektor for free? Sebenarnya kayaknya nggak ada artikel yang membahas ini sih. Nah ini loh, buat artikel 500 kata bahwa hacker tidak akan menulis detektor ransomware-nya.
kayak gitu udah. Jadi pekerjaan semen di sini cuma menyuruh AI. Tapi meskipun pengguna baru bisa kan mas ya pakai itu? Bisa. Nggak harus premium. Iya, pokoknya permintaan semen tuh kalau bisa itu spesifik, biar unik dan tidak sama dengan hasil yang lain gitu. Nah, tugas manusia cuma menyisipkan kata kunci yang sesuai. Karena yang tahu orang akan masukkan apa di Google, empatinya itu lebih kuat manusia gitu. Ini bisa sama yang cek dulu ke apa namanya, keautentikan dari kalimatnya. Tadi ada masalah kira-kira? Insya Allah enggak. Ada. Infrastruktur. Tapi kalimatnya bagus ya mas ya. Iya kan? Kayak yang nulis Serem manusia. soalnya. Penting. Misalnya apa jenenge hasilnya kayak Google ngono aku sih Tidak. gak bakal gawe sih. Tidak akan merilis aplikasi. Maksudnya ada kesimpulannya juga loh. Semua kesimpulan. Oh. Oke. Nah, ini aku kopas ke sampean, tapi sampean juga bisa nyari sendiri nanti dengan request yang aneh-aneh biar spesifik. Soalnya AI yang gitu cuma gambar. Banyak sih. Sampean tanya nanti suamimu siapa gitu. Bisa. Oh, bisa. Oke. Suami online. Apakah kamu menjadi suamiku AI? Sebentar aku cek artikel sampean yang lain. Sorry, I'm doing this. Misalnya sampean nggak bisa ya nyari artikel tentang ransomware di online, kan sampean ini ya, sampean itu kayaknya di sini awal penyebarannya ini sampean menceritakan itu kan Ya. sejarah ransomware pertama kali lewat floppy disk, lewat disket ya. Ya. Nah terus sampai di sini Itu aku kopas bener Mas, dari artikel bahasa Inggris. Ya nggak kopas banget sih. Aku tulis dulu. misalnya sampean ingin membahas ID online kapan mulai marak gitu ya. Ya. Bisa dimasukin Di Twitter juga. Misalnya sampean butuh filler gitu, filler buat apa biar artikelnya 500 kata itu juga bisa, buat paragraf atau artikel 200 kata misalnya sampean kurang 200 tentang ini, kesimpulannya adalah ini gitu, nggak apa-apa, yang penting kata kuncinya itu masuk. Tuh. Ada lagi bentar sih. Nah termasuk ini sampean buat introduction yang parafrasenya unik biar nggak sama dengan artikel yang lain gitu kan. Oh ini Panji yang buat ya makanya masalah. Revia. Nah ini misalnya kan ini introduction biar unik kan, Iya. atau sampean mau duplikasi terus mau diparafrase kayak gini, sebentar. Nah, kok hilang ya? Hilang. Tapi semua sampean udah indeks yang kemarin. Sudah.
parafrase paragraf berikut. Ada yang sudah masuk kayaknya lupa aku tapi yang mana. Tadi berapa? Nah gitu. Jadi sampean kasih pemisah aja parafrase paragraf berikut. Intinya request sampean itu bisa dimengerti manusia lah dan nggak rancu. Insya Allah nanti hasilnya bagus. Dan jangan lupa maksimum lainnya ini tambahin biar nggak kena batasan kotak ini. Oke, mungkin itu aja training hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan kalian ke depan. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.